Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Fil khaufi minallahi ta'ala, tentang rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa muraqabatihi azza wa jalla, dan muraqabahnya kepada Allah azza wa jalla. Apa itu muraqabah? Merasa diri senantiasa diawasin oleh Allah, itu namanya muraqabah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu syai'un azim, adalah sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha, pada hari kau melihatnya, tadhalu kullu murdiatin, melepas setiap ibu-ibu yang menyusui, amma ardoat, dari bayi yang sedang mereka susui. Wa tad'u kullu dati hamlin hamlaha, dan menjatuhkan setiap wanita hamil akan kandungannya. Wa taron nasa sukara, dan kau lihat manusia seperti orang yang mabok. Wa ma hum bisukara, namun tiada mereka mabok. Walakinna adaballahi syadid, akan tetapi adab Allah itu sangat keras. Guncangan hari kiamat, nanti ibu-ibu yang lagi pada netein bayinya langsung dilempar. Wanita yang pada hamil berlarian kagak sadar sampai melahirkan sambil dalam keadaan berlari-lari. Dan seluruh manusia kelihatannya mabok, padahal kagak mabok. Kejadian gempa waktu di Aceh, waktu di Jogja, waktu di Lombok, itu orang pada goyang, percis kayak orang mabuk. Dan ketika ditanya bagaimana keadaanmu waktu gempa di tsunami di Aceh, gempa di Jogja, waktu di Lombok, guncangannya itu kayak orang mabuk. Berarti apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu benar. Padahal itu goncangannya belum seberapa dibanding dengan goncangannya hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Goncangannya hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u khalquhu, digabungkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa air mani. Tumma yakunu alaqatan, lalu berubah menjadi segumpal darah. Mithla dalika, sama seperti itu. Tumma yakunu mudghatan, lalu berubah menjadi segumpal daging. Mithla dalika, sama seperti itu. Tumma yursalul malaku, lalu dikirimlah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, lalu ia meniupkan ke dalamnya roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat.
Bikat rizki, dengan mencatat rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan perbuatannya, wa syaqiyun au sa'idun, apakah termasuk orang yang celaka ataukah termasuk orang yang bahagia. Syaqiyun neraka, sa'idun surga. Berawal 40 hari pertama namanya nutfah, setetes air mani. Berubah 40 hari yang kedua namanya alaqah, segumpal darah. Berubah 40 hari yang ketiga namanya mudghah, segumpal daging. Itulah proses penciptaan manusia ketika berada di perut ibu. Kalau sudah 120 hari, maka diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan mencatat 4 kalimat tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatannya, tentang neraka atau surganya. Bahkan dalam riwayat yang lain, nanti malaikat tersebut apabila sudah mencatat 4 perkara ini, diperintahkan itu malaikat untuk mengambil tanah kuburan yang bakal dia masuk ke dalamnya. Maka tanah kuburan itu diaduk-aduk menjadi badannya, sehingga manusia ini adalah perpaduan antara nutfah, mudghah, alaqah dan mudghah serta tanah kuburan yang bakalan dia masuk ke dalamnya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannati, benar-benar melakukan amalannya ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka telah tertetapkanlah atasnya ketetapan Allah. Faya'malu bi amali ahli nari, lalu dia melakukan dengan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari, dan sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amal perbuatan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai jarak antara dia dan neraka tinggal 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka telah berlalu atasnya ketetapan Allah. Faya'malu bi amali ahlil jannati, lalu dia melakukan dengan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia pun masuk ke dalamnya. Ada orang dalam kehidupan dunianya kelihatannya melakukan amalan ahli surga, sampai tuh jarak dia sama surga tinggal sejengkal. Namun dia ditetapkan oleh Allah adalah min ahlin nar. Maka di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan ahli neraka, padahal sebelum-sebelumnya dia melakukan perbuatan ahli surga. Jarak dia sama surga tinggal sejengkal. Tapi ketetapan Allah itu dia adalah orang ahli neraka. Akhirnya dia melakukan amalan perbuatan ahli neraka dan dia masuk ke neraka. Lalu ada juga orang yang seumur hidupnya melakukan amalan perbuatan ahli neraka. Jarak dia meneraka tinggal sejengkal lagi. Tetapi telah berlalu ketetapan Allah bahwa dia adalah ahli surga. Ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga dan dia masuk akhirnya ke dalam surga. Ini hadis yang paling ditakuti oleh para ulama.
karena kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana akhir kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah mengetahui apa ketetapan Allah untuk kita. Sehingga ada namanya khauf dan roja. Ketika kita sudah dalam keadaan sepaling solehnya manusia, tetap tanamkan di dalam hati, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Dan ketika kita sudah dalam keadaan seburuk-buruknya manusia, tetap jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu namanya bainal khauf wal roja. Jangan mentang-mentang udah lagi soleh banget, tertanam di dalam hatinya, gua mah di sorga banget ini. Itu tertipu dengan tipuan setan. Sepaling solehnya manusia, tetap tanamkan di dalam hati, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Karena kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana akhir kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah mengetahui apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam keadaan sepaling buruknya manusia, maka tetap tanamkan di dalam hati sedalam-dalamnya, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, berputus asa dari ampunan Allah. Itu yang diajarkan. Ma minkum min ahadin, tidaklah dari setiap kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Tuhannya akan bertanya kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara dia dan Tuhannya penterjemah. Nggak ada perantara, nggak ada penterjemah, nggak ada penolong. Wayan zuru aimana minhu, maka manusia itu melihat ke depannya. Fala yara illa ma qaddam, maka tidaklah ia melihat kecuali perbuatannya yang telah berlalu. Wa yanzuru amama minhu, lalu dia melihat ke bagian depannya. Fala yara illa ma qaddam, tidaklah ia melihat kecuali apa yang telah berlalu dari perbuatannya. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia memandang kepada apa yang ada di hadapannya. Fala yara illan nara tilqa wajhi, maka tidaklah ia melihat kecuali neraka sudah berada di depan wajahnya. Fattaqun naro, maka takutlah kalian kepada neraka, walau bisi kita meratin, walaupun bersedekah separuh biji kurma. Di akhirat setiap manusia akan langsung ditanya sama Allah, nggak ada perantara, langsung manusia itu dengan Allah. Maka manusia itu bingung, melihat ke depan hanya catatan amal perbuatannya, melihat ke samping, ke kiri, ke kanan, itu adalah amal perbuatannya. Di hadapan wajahnya neraka sudah menjilat-jilat. Maka kata Nabi, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, walau bisyiki tamrah, walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Saking agak-agaknya itu. Innallaha ta'ala yaghor, sesungguhnya Allah Ta'ala itu pencemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuannya Allah Ta'ala, an ya'tiyal mar'u, ketika mendatangi seseorang, ma harramallahu ta'ala alaihi, segala sesuatu yang Allah haramkan atasnya.